We again see ya. Oke. Hi everybody. Yuni ya. Baik, saya mulai dulu ya. Nanti saya sambil greet yang lain ya. Tony juga. Oke. Nanti kalau waktunya ada, saya akan buka sesi tanya jawab kalau memang ada. Kalau nggak ada, mungkin nextnya kita akan lakukan seperti ini karena topiknya kan coaching ya. Oh, dari Lampung ya. Hai dari Lampung. Oke. So, Bu Novia Budiman, selamat bergabung ya. Wow, oke. Banyak ya yang udah ikutan ya. Baik, so today saya mau bahas sebuah topik tentang bagaimana supaya kita tetap optimis ya. Nah, sebelum saya mulai, saya thank you dulu buat semua udah join di sini. Kemudian juga thank you buat yang sudah follow my akun ini. Dan juga satu lagi kita juga harus berterima kasih kepada para medik kita, dokter, perawat, kemudian para relawan yang sudah bekerja siang malam 24 jam untuk membantu mengatasi wabah epidemi COVID-19 ini. Kita berterima kasih dari hati yang dalam supaya teman-teman ini selalu dilindungi Yang Maha Kuasa, selalu sehat dan juga selalu fit untuk membantu kita mengobati para pasien yang kena COVID-19 ini ya. So kita harus doakan mereka supaya tetap sehat. Semoga Yang Maha Kuasa melindungi kawan-kawan mereka dan juga kawan kita semua ya. Now, I will start about yang ini ya, tentang bagaimana tetap optimis di era seperti ini. Saya pikir ini sangat penting sekali. Tadi Brother Widi kan mengatakan perlu sekarang energi positif. I truly believe bahwa itu kita harus punya energi yang positif. Memang saya nggak bisa bertemu secara seminar, tapi saya manfaatkan teknologi ini untuk bertemu Anda di sini, memotivasi Anda supaya spirit ini, optimisme ini bisa Anda memang lakukan untuk bukan buat diri kita aja, tapi juga buat orang lain. Justru saat ini yang paling penting seperti kata Presiden kita Jokowi, kita itu bangsa petarung kok, bangsa yang kuat, kasih energi yang positif. Now today kita akan sama-sama ciptakan energi yang positif, terutama tentang bagaimana kita bisa optimis di pandemi ini. Nah, dalam menghadapi pandemi ini, kita punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah apa? Mengubah keadaan, atau kedua, menyerah pada keadaan. Dan saya yakin pilihan Anda pasti mengubah keadaan. Kalau nggak mungkin hadir di sini, betul nggak? Ya, pasti ada pilihannya adalah mengubah keadaan. Oke? So, how? Pada kenyataannya kan susah kalau kita mau mengubah kenyataan. Kita lihat aja sekarang yang paling gampang yang terjadi. Saya bukan negatif ya, saya cuman ingin memberikan Anda sesuai topik kali ini. It's not being negatif, tapi saya perlu be fair buat kita semua bahwa ke depan ini tantangannya luar biasa loh. Oke, contohnya apa? Kita lihat bisnis penerbangan, oke? Kita lihat bisnis perhotelan. Ini langsung terpukul loh. Belum lagi bisnis-bisnis yang lainnya. So, I have to be honest with you bahwa kita perlu mempersiapkan diri. Nah, saya jelaskan dulu kenapa topik ini, optimisme ini saya bawakan sebagai topik dalam menghadapi tantangan ini. Kita lihat secara nyata dulu ya. Bisnis nanti ke depan setelah pandemi ini selesai, maka sudah akan berbeda ke depan ekonomi di dunia. Oke? Contohnya apa nih? Banyak bisnis yang akan jatuh dan juga ada bisnis yang baru, bahkan ada bisnis yang lama yang bisa bertahan. Dan itu menurut saya ya sesuatu kenyataan yang kita harus hadapi. Ya, contoh lagi yang paling gampang. Ini sekali lagi teman-teman yang dengar hari ini, yang ikutin acara saya hari ini tolong terimanya sebagai sesuatu yang positif ya. Sebagai contoh case, bukan sesuatu yang negatif. Tapi saya perlu sampaikan bahwa ini dengan negatif ini kita juga bisa mengambil contoh dari sana. Yaitu apa? Saya contohkan bahwa misalnya let's say bisnis penerbangan atau bisnis perhotelan. Kalau ini terus-menerus sebulan ke depan, maka apa yang terjadi? If 1 month, sebulan ke depan, apa yang terjadi? Ini kalau terusnya sampai April atau Mei baru jalan, yang pasti perhotelan sudah akan tutup sebagian atau meliburkan, kata yang lebih baik ya. Karena hotel tutup, otomatis karyawannya bagaimana? Satu masalah. Kemudian hotel itu kan ada cateringnya, ya kan? Ada pariwisata, jadi banyak restorannya. Kalau nggak ada pariwisatanya, nggak ada wisatawannya kan nggak mungkin hidup dong berarti ya. Satu, belum lagi penerbangan. Penerbangan hari ini karena semua negara di dunia lockdown atau tidak bisa
traveling semua dibatasi, hanya China yang hanya dia bisa, itu pun dia kasih berapa peraturan. Berarti kata lain, well, we have no choice, right? Semua yang bekerja penerbangan akan kena, ini akan kena. Nah, disinilah yang saya mau sampaikan bahwa ini sebuah masalah yang akan kita hadapi, yang bahkan sedang kita hadapi. Tapi kita belum terlalu rasa apa-apa. Saya pikir karena bisnis belum running full aja. Kalau running full, pasti akan kerasa. Tapi balik lagi, saya sengaja bawakan bahwa ini sekarang keadaan yang kita harus terima secara real life, ya, kenyataan. Tapi di situ belum tentu kejadian buruk ini membuat kita jadi lebih buruk, kecuali kita menginginkannya. Nah, kenapa demikian? Masih ingat gak? Minggu lalu saya bawakan sebuah topik tentang ada bisnis yang berkembang, yaitu apa nih? Bisnis justru Alibaba itu bertumbuh ketika ada SARS di China. 2003, gini ya, sedikit mengulang ya buat Anda yang hari bergabung, saya share sedikit, oke? Tahun 2000, by the way, ada yang bilang nggak ada suaranya ya? Oh, ada nggak sih suara saya? Ada kali ya? Oke. Mungkin belum dicek ya, Windy ya. Saya lihat kalau nggak ada suara mesti beritahu ya, teman-teman ya. Kasih jawaban ya, ada suara berarti ya. Oke, yes, thank you. Nah, jadi gini, thank you. Jadi gini, tahun 2000 Alibaba didirikan, 2003 SARS di China. Nah, apa yang terjadi SARS di China? Nggak bisa keluar semuanya kan ya? Thank you ya, Irwan. Now, you know what happened? 2003 sama kayak kita, semua bisnis ditutup, lockdown lah istilahnya, di China lockdown. Nah, Alibaba 2000 baru mulai loh, 3 tahun sudah kena badai seperti itu. Tapi karena ketika hari itu di lockdown, ternyata Jack Ma berpikir ini ada satu peluang nih. Peluangnya apa? Peluangnya yaitu orang nggak bisa pergi, kita bisa pakai online tuh. Nah, kemudian mulailah dia buka sebuah bisnis yang namanya Taobao. Nah, Taobao ini akhirnya yang membuat ya. Sebentar, ini ada yang nggak ada suara ya, betul ya? Oke, sebentar. Oh, ada ya, udah oke. Kalau nggak ada beritahu ya. Oke, saya juga nggak enak nih. Ya, saya nggak bisa dengar, Anda tahu apa nggak nih? Oke, yes, thank you. Jadi tadi Taobao tadi, ya, apa yang terjadi? Karena dia tahu nggak bisa kirim barang, semua di rumah, maka dia ciptakan ada sesuatu peluang, yaitu apa? Pakai pesanan online. Nah, ini online yang kita bilang nih, ya, online. Nah, akhirnya setahun atau 2 tahun kemudian Alibaba akhirnya menciptakan sebuah bisnis yang bernama Taobao. Taobao atau kayak kita Tokopedia lah ya. Jadi Taobao ini yang membuat hari ini Alibaba bertumbuh menjadi perusahaan yang number 1 di dunia. Oh, thank you semuanya ya. Saya lanjut ya kalau gini. Jadi pertama, belum tentu kejadian buruk ini kita lalui begini lalu buruk di kemudian hari. Tergantung bagaimana kita melewatinya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, sekarang kita lihat keadaan ini bagaimana. Keadaan ini adalah kondisi yang sekarang kita alami mungkin nggak enak. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Contohnya tadi itu, ya, yang tadi itu penerbangan lah, kemudian lagi dari perhotelan lah, belum lagi yang lain lah, ya. What can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Number 1, ya, saya sharingkan, kita harus optimis. Dalam keadaan begini, I'm telling you, optimisme win, optimistic win, ya. Setuju, badai pasti berlalu. Jadi optimis pasti menang. You know what? Daripada saya pikir negatif, saya jadi nggak bisa apa-apa, betul nggak? So, now kita lihat ya. Yang pertama ya, bagaimana supaya saya bisa optimis? Toh keadaannya ini kayak begini. Saya akan share strategi bagaimana you become optimis. Karena hanya optimis yang kita bisa selesaikan untuk problem ke depan ini. Number 1, ya. Bagaimana cara optimis? 1, harus surrounded. Kita harus surround, artinya dikelilingi oleh positive environment. Saya ulang ya. Kita harus dikelilingi oleh positive environment. Maksudnya apa nih? Kita harus dikelilingi oleh environment yang positif. Nah, dalam hal ini, Anda harus bisa memilih mana informasi yang melemahkan Anda ataupun yang menguatkan Anda. Itu yang paling penting, ya. Minggu 4 hari lalu saya bahas, masih ingat ya? Watch out your coffee,
Kalau kopi, Anda suka minum kopi, lalu teman Anda secara tidak sengaja taruh gula ke dalam kopi itu, rasanya jadi apa? Jadi manis toh. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau dia taruh garam, jadi apa? Ya pasti jadi asin lah, kopi asin. Pertanyaan berikutnya, kalau secara tidak sengaja dia taruh racun di kopi Anda, jadi apa? Jadi matilah kita ya. Jadi kata lainnya, saat ini Anda harus apa? Watch your mind, oke? Watch your coffee, oke? Nah, kata lainnya, surrounded lah, pilihlah orang-orang yang memang bisa memotivasi Anda. Kelilingi apa? Informasi yang menguatkan Anda, ya. Jadi itu yang paling penting. Satu, harus surrounded. Anda bentengi diri Anda dulu. Bagaimana saya optimis? Saya bentengi diri saya dari informasi yang melemahkan saya, oke? Nah, kalau Anda nonton terus, wah ini pakai wabah begini-gini, ya pasti jadi down lah. Ya, siapapun kalau tiap hari bombardir, kita nggak bisa. So, saat ini, kalau kita bicara tentang COVID-19, udah nggak usah bahas lagi lah ya. Anda pun udah capek dengannya, ya. Yang penting sekarang Anda harus surrounded by what? All informasi yang positif, oke? And bagaimana saya surrounded? Saya pilih berita-berita apa yang saya harus dengar, ya. Tapi saya beritahu bahwa keadaan mudah-mudahan kita doakan jadi lebih baik lah, ya. Nah, kemudian kita surrounded by orang-orang yang mana? Tadi positive environment. Yang kedua, kita disurrounded by apa? Orang-orang yang positif, dikelilingi, ya. Kata lainnya, feed your mind dengan hal-hal yang positif. Justru di era cooling down ini, what are you going to do? Ya. Kayak saya hari ini, taruh feeding your mind dengan apa? Belajar yang banyak, baca buku yang banyak, oke? Baca buku. Kenapa saya ulang? Karena ini penting. Ini contoh nih, ya, contoh. Saya perlihatkan buku dulu nih, biar lihat nih. Tuh, saya baca buku ini nih. Sudah sering baca, Jack Ma, you tahu lah ya. Kemudian saya baca lagi buku apa nih? Nih, Anda tahu Huawei? Ya, Ren Zhengfei ini pendiri Huawei, ya. Lama-kelamaan ini ke depan Huawei akan menjadi number one 5G. Saya belajar bagaimana orang ini bangun Huawei. Contoh lagi, ini Ma Huateng, Tencent yang punya WeChat, yang punya Tencent. Di China hari ini contoh ya, namanya Ma Huateng. Tapi nama populernya adalah apa? Nama populer adalah Pony Ma. Jadi di China sekarang ada dua orang hebat. Satu, Jack Ma, Alibaba. Dua, Pony Ma atau Tencent. Jadi istilahnya kalau di China itu ada dua kuda yang hebat. Jadi kalau orang Tionghoa bilang kuda itu kan Ma, ya kan? Ada Jack Ma, ada Pony Ma. Jadi di China ada dua kuda yang hebat. Satu, Jack Ma, kuda Jack. Satu lagi Pony Ma atau inilah Ma Huateng atau dari Tencent. So I read this. Now, yang kedua, nih. To convince you, Ren Zhengfei, Huawei ke depan handphone yang Anda pakai akan berubah jadi 5G, ya. Saya belajar, padahal Huawei ini setahun lalu di ban di mana? Di Amerika. Tidak boleh pakai Google, YouTube, betul nggak di sananya? Tapi dia bilang, saya nonton success story-nya dia. Bagaimana dia membangun, ya. Bagaimana Trump begitu takut dengan Ren Zhengfei ini loh, begitu takut dengan Huawei ini loh. How? Saya belajar, justru karena dia bilang, justru kami ditekan, maka kami bangkit sama. Setiap orang selalu, kalau justru karena ada tekanan, kita jadi hebat teman-teman sekalian. So I hope kejadian ini buat Anda bukan makin lemah, tapi makin kuat. Nah, contohnya Ren Zhengfei ini, Anda mungkin tahu ya, buat teman-teman yang memang suka di internet, sudah ada apa namanya, operating system Harmony, Hongmeng, ya. Kan sekarang kita ada dua ya, satu kan iPhone atau iOS, satu lagi yaitu Android yang kita pakai. Nah, karena Trump berusaha mencegah Huawei ini bertumbuh jadi luar biasa, apa yang dilakukan sama si Trump? Dia blok aja Huawei ini, oke? Tapi karena di blok nggak bisa search Google, nggak bisa search YouTube, akhirnya Huawei berusaha menciptakan operating system dia sendiri loh. Dan kalau dia sampai bisa, sekarang udah jadi loh. Sekarang udah jadi. Intinya sudah Hongmeng ini memang belum
dipakai di handphone, tapi sudah dipakai di yang namanya Internet of Things, sudah pakai di alat-alat, dia udah pakai loh. Ini tinggal tunggu momentum, kalau jadi dia akan kembangkan. So, today pertama, feed your mind, oke? Taruh di pikiran Anda bahwa, di diri Anda bahwa kondisi justru otot kita makin kuat karena diadu dengan beban. You have to know the word. Justru karena kita diadu beban, we become fantastic. Nah, ini ke depan akan banyak beban, tantangan. Nah, kenapa saya push Anda bahwa harus optimis? Yang pertama, ulang lagi ya biar paham ya. Bentengi diri Anda dari mana? Orang-orang yang negatif. Baik itu news, baik itu apa? Buang. Oke? Yang kedua, feed your mind. Taruh di otak Anda. Isi otak Anda sesuatu yang positif. Seperti saya bawa ini, saya baca ini. Dan sekaligus juga saya promosi ini juga lah. Nah, saya juga baca buku saya lah. Ya, you see this? My book. Oke? Beruntung kesuksesan, rahasia menjadi kaya, ya, promosi, oke? So, this is one thing, a book. Kemudian belajar di YouTube banyak, di Google banyak. Jangan bilang waktu Anda sia-sia. You know what? You can do it, ya. Kemudian feed your mind, and then belajar yang banyak, oke? Cover the mind. Now, ini yang sederhana. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi, ya. Lebih dalam lagi. Itu sekarang strateginya. Lalu bagaimana? Pertama, saya optimis. I associate dengan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang positif. Dua, ya. Saya feed otak saya dengan informasi yang positif. Oke? Bagaimana feedingnya? Saya banyak baca buku. Saya banyak belajar, ya. Kemudian saya nonton YouTube, searching yang edukasi. Jangan yang film semua. Oke? This is a precious time, karena ke depan jujur aja tantangan akan makin besar. Justru tantangan makin besar buat otot Anda makin kuat. Oke, taruh di kepala Anda, taruh diri Anda bahwa you can do it. Oke? Nah, sekarang yang ketiga adalah kita controlling our focus. Nah, ini penting nih. Saya bicara tentang controlling our focus. Bagaimana saya bisa mengontrol fokus saya? Nah, ini sedikit ya. Saya ambil satu gelas dulu nih. Minum dulu ya. Oke. My friend. Dijawab ya. Ini setengah isi atau setengah kosong? Boleh nggak diketik? Dijawab dulu nih. Setengah isi atau setengah kosong? Nih, kelihatan ya? Oke, kelihatan dah. Oke. Setengah isi atau setengah kosong? Ada yang mau jawab? Saya tunggu nih. Setengah isi, good. Oke. Kemudian setengah isi, Pak Irwanto, good. Apa lagi itu? Sri Dewi, setengah isi. Oke. Dandung, ya, setengah isi. Mela, ya, setengah isi. Setengah isi. Oke, good. Thank you, thank you. Oke, Budi ya, Pak Budi, Ria. Oke. Setengah kosong. Ha, I like this one. Setengah kosong. Oke, setengah isi. Oke. Yang jawab setengah isi, bagus. Yang jawab setengah kosong. Tadi beberapa ya. Yang nggak mau jawab coba angkat tangan. Ya udah angkat tangan juga lah ya. Oke, now setengah penuh. Oh bagus. Berarti saya isi juga dong ya berarti ya. Oke, my friend. Ini kenyataannya apa? Oh, air. Oke, air ada gelasnya. Ah, betul. Kenyataan, what is the reality? Now tell me, realitinya apa sekarang? Setengah isi? Ada yang bilang setengah. Tergantung siapa yang pegang gelasnya. Ya bener lah, pasti saya pegang gelasnya lah ya. Kemudian setengah isi. Ada setengah isi lagi. Now, oke, terus cara pandangnya. Very good, Dina. Bisa kedua-duanya. Very good. Oke, good. Pada sampai hampir penuh. Buset deh. Enggak lah, enggak penuh lah. Ini masih ini ya. Setengah lagi. Oke, good. Ya udah saya jawab ya. Oke. Ini setengah isi. Realitanya setengah isi atau setengah kosong, dua-duanya benar. Jadi tepuk tangan buat semuanya. Oh, good have for you. Ya, you jawabnya benar. Oke. Gelas dan air ya luar biasa lah. Masa kayu ya. Anyway, just joke saja. Nah, setengah kosong, setengah isi. So kenyataannya apa? Sekali lagi, setengah kosong, setengah isi. Now, my friend, sebenarnya kenyataannya adalah sama dengan yang Anda fokus. Kenyataannya adalah sama dengan yang Anda fokus. Kalau you fokusnya setengah isi, jadinya apa?
Setengah isi. Kalau you fokusnya setengah kosong, jadinya apa? Setengah kosong. Saya ulang ya. Kalau Anda fokusnya setengah isi, jadinya apa? Setengah isi. Tapi kalau Anda fokusnya setengah kosong, jadinya apa? Setengah kosong. Kalau gitu, siapa yang menciptakan kenyataannya? So who? Siapa yang menciptakan kenyataan? You. Your mind. Kalau you pikir ini fokus ini setengah isi, jadinya apa? Setengah isi. Kalau you fokus setengah kosong, jadinya apa? Setengah kosong. Kata lain, siapa yang menciptakan kenyataan? You, yourself. Now, my friend, Andalah yang menciptakan kenyataan. Di kondisi hari ini, you create your own reality. Kalau you anggap ke depan akan susah, hasilnya apa? Akan susah. Kalau you anggap ke depan akan gampang, hasilnya apa? Akan gampang. Tapi nggak begitu, coach. Buktinya gue jadi susah. That's depend on how you think. Hari ini, Jack Ma kasih fotonya. Tadi. Justru karena ada SARS, Alibaba luar biasa. Oke? Hari ini, Ren Zhengfei, justru karena tekan si Trump, jadi luar biasa. Bahkan sampai hari ini, anak perempuannya dia masih ditangkap masih di tahanan rumah di Kanada, di Vancouver loh itu. Sampai hari ini loh, anaknya masih ditahan loh. Gara-gara apa? Well, what can we say? Karena masalah politik kan. Tapi dia bilang justru anak saya ditahan di Amerika, malah sekarang menyelesaikan doktornya ketika di tahanan rumah loh. So you see, all these things yang susah ini membuat kita sebenarnya lebih powerful lagi loh. So my friend, ya, kita balik lagi ya. Control your focus. Karena Andalah yang menciptakan kenyataan. Ke depan ini, susah atau gampang, tergantung Anda yang akan melihatnya. Nobody can help you unless you, what else? Unless you apa? Unless Anda associate, berteman dengan orang-orang yang positif, like the water. Sekarang mungkin Anda tawarin sesuatu yang mungkin akan sulit ya. Orang lagi pikir tentang kehidupan ke depan seperti apa. Saya sampaikan, bisnis penerbangan akan susah, ini akan susah. But I'm telling you, that's depend on your mind, on your hope, bagaimana on your focus. Kalau you fokusnya akan sulit, maka akan jadi sulit. Oh, tapi ngomong mah gampang. Enggak juga loh. Just control. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana saya mengontrol fokus saya? Tulis ya, kalau memang ada waktu Anda sambil tulis, karena kan bisa lupa juga ya. Bagaimana saya mengontrol fokus saya? Tadi kan saya sebutkan, associate dengan orang-orang yang sukses. Asosiasi, bergaul dengan orang yang sukses. Number 2, yang paling mudah, ubah cara Anda bertanya. Like what? Ubah cara bertanya. Misalnya, jangan selalu tanya, ya. Jangan selalu tanya, kenapa jadi begitu? Why don't you ask? Supaya bisa bagaimana gitu. How? Supaya bisa bagaimana? Ya saya tahu saya nggak bisa. Kalau saya bisa bagaimana? So it's a good thing. Ask. Tanya pertanyaan yang berkualitas. Karena gini ya, ditulis ya. Oke. Bahwa pertanyaan berkualitas memberikan jawaban yang berkualitas. Saya ulang ya. Pertanyaan yang berkualitas memberikan jawaban yang berkualitas. Oke? Kenapa demikian? Karena kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita setiap hari. Saya ulang ya. Kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita setiap hari. Pertanyaan berkualitas akan memberikan jawaban yang berkualitas. Saya contoh lagi. Siapa yang menciptakan pesawat terbang? Anda masih jawab kan? Yaitu apa? Oke. Wright bersaudara. Very good. Namanya adalah Orville Wright and Wilbur Wright. Oke. Orville Wright, Wilbur Wright. Oke. Now, 120 tahun yang lalu, orang nggak meyakini bahwa manusia bisa terbang. Oke. These two brothers, dua adik ini, dua kakak datang ke masyarakat Amerika. Dia bilang, we will create machine that can fly. Oke. Dulu namanya bukan
apa namanya? Dulu namanya bukan dulu namanya bukan pesawat terbang. Sorry, dulu namanya bukan pesawat terbang. Dulu namanya flying machine, ya. Artinya adalah machine that can fly. Ulang ya, flying machine, machine that can fly. So, dua bersaudara ini datang ke rakyat Amerika, dia bilang, we have a goal, kira-kira kayak gitu ya, make it short ya, that we can create something that can fly, atau we call it flying machine. At the time, people, it's impossible, man. Gak mungkin. Human cannot fly. Manusia gak bisa terbang, tapi burung bisa terbang. Oh good. Burung bisa terbang karena apa? Karena sayap. Manusia gak bisa terbang. Kenapa? Gak ada sayap. Karena lahir ada dua tangan, ada dua kaki. Cannot fly. So human cannot fly. Alright. Kata si Rem saudara, good. Yes, I know. Human cannot fly. Ya, saya tahu bahwa manusia tidak bisa terbang. My question is, pertanyaan saya adalah, what if human can fly? Dia tanya balik dong. Saya tahu bahwa manusia tak bisa terbang karena gak punya sayap. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau manusia bisa terbang? Now I ask you, my friend. Kalau saya tanya, bagaimana supaya manusia bisa terbang? Oh, kita lihat. Burung bisa terbang karena punya sayap. Question next. Bagaimana supaya manusia bisa terbang? Jawabannya apa? Bikin sayap. Right? Bikin sayap jawabannya. Good. Hari ini kita lihat pesawat terbang, ada sayapnya nggak? Ada sayapnya, sama kan? Mirip kayak burung kan? Ya, cuma dia ada radarnya, ada ekornya juga sama kan? Bagaimana kalau sayap kan yang samping itu, sehingga teman saya bilang hanya untuk naik dan turun. Kalau yang belakang itu untuk apa namanya? Untuk kiri dan kanan lah, kira-kira radar ya. Oke, so my friend, problemnya sekarang bukan lagi manusia tidak bisa terbang loh, tapi bagaimana bikin sayap loh. Saya ulang ya. Jadi sekarang problemnya bukan lagi manusia tidak bisa terbang, tapi bagaimana manusia bisa menciptakan sayap untuk terbang. That is the power of questions. Ini yang kita sebut pertanyaan berkualitas, memberikan jawaban yang berkualitas. Kalau dalam diri Anda yang you tanya, kenapa sekarang susah? Kenapa sekarang begini? Kenapa saya begini? Of course, otaknya kasih apa? Jawabannya melemahkan you, karena kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita setiap hari. Saya ulang ya, kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita setiap hari. Karena pertanyaan berkualitas memberikan jawaban yang berkualitas. So that's how the power of question. How you ask the right questions. Ingat, tapi kan nggak mungkin, bersaudara juga nggak mungkin. Kala itu nggak ada orang believe that people can fly. 100 years ago, orang nggak tahu bahwa bisa terbang. It's impossible. Well, nothing is impossible until someone prove it, right? Nelson Mandela bilang, ya, sesuatu pasti tidak akan impossible sebelum seseorang mewujudkannya. That's for you all, for me too. Kalau lagi susah seperti ini, pikir. Nanti ke depan, kalau kondisi ekonomi jadi melambat, bisnis you lagi susah, mungkin mau cari konsumen, mau cari nasabah, mau cari misalnya pelanggan, lagi susah. You have the brain. Tuhan kasih kita otak yang luar biasa. How? Change the way you ask the questions. Rubah di sini. Jangan tanya kenapa susah. No, supaya bisa bagaimana. Supaya bisa bagaimana. How? Supaya saya bisa bagaimana. How do I change that? Seperti tadi, ya. Supaya saya bisa bagaimana. Jack Ma, saya juga bertanya hal yang sama. Ketika tidak boleh, orang nggak boleh physical distancing. Physical distancing. What can we do? Okay, good.
How? Supaya tetap laku bagaimana? Ya udah, kita bikin online saja, pasti akan bergerak ke online. So that's what you have to do. Setuju? My friend? Paham semuanya ya? Setuju ya? Nah, balik lagi ya. Ubah cara Anda bertanya. Ya. Sekarang, 1 udah lihat tadi ya. 2 sudah. Sekarang pertanyaan tadi ya. Pertanyaan berkualitas, memberikan jawaban yang berkualitas. So, PR buat Anda semuanya. Mulai hari ini ya. Bangun pagi, kalau kena sebuah masalah, selalu tanya. Apa yang bisa saya lakukan? What can I do? Bahkan kata Robert T. Kiyosaki, Anda mungkin tahu bukunya ya, Rich Dad Poor Dad ya. Dia ngomong bagaimana, dia bilang, bedanya orang kaya sama orang miskin adalah satu. Pada banyak beberapa, tapi ini yang saya ingat, bedanya orang kaya sama orang miskin adalah pada kata-katanya. Ulang ya. Bedanya orang kaya dengan orang miskin adalah pada kata-katanya. Contoh. Nah, contoh. Contohnya gini nih. Kalau orang kaya, kalau orang miskin, lihat sesuatu, waduh, too expensive. Mahal. Saya nggak bisa beli. Oke, itu versi dia. Tapi orang kaya, jawabnya nggak begini. Jawabnya apa? Oke, saya tahu itu mahal. Pertanyaan berikutnya. Supaya saya bisa beli, apa yang bisa saya lakukan? Atau bahasa Inggrisnya, how can I afford it? Bagaimana supaya saya bisa membelinya? Itu yang penting. Dia lihat ini, misalnya rumah ini atau aset ini bagus nih, atau Anda rumah nih, Anda pengen punya cita-cita rumah nih. Wah, tapi rumahnya mahal. Oke, Kiyosaki mengajarkan, beda orang kaya sama orang miskin apa? Kata-katanya. Oke, good. Saya tahu rumah ini bagus. Lalu bagaimana saya bisa membelinya? Nah, bukan bilang, aduh kayaknya mahal, saya nggak mampu deh. Nah udah, that's the difference. Nah saya setuju loh, pas yang ngomong itu masuk akal. Jadi ketika you kena sesuatu masalah, tanya di pikiran Anda, how am I going to do it? Bagaimana saya bisa mewujudkannya? Lihat rumah bagus, impian Anda. Bagaimana supaya saya bisa? Let's say, Anda pengen mensekolahkan anak Anda ke luar negeri, ke sekolah-sekolah yang bagus, tapi maaf kata, hari ini keuangannya belum sebagus ini. Freedomnya belum banyak. Ya. So what can you ask? Supaya saya bisa sekolahkan anak saya, what will I do? Apa yang bisa saya lakukan? Nah ini penting. Ask the right question. You train your mind. Latih otak Anda untuk apa? Sesuatu yang membuat diri Anda jadi empowering. Jangan tanya sesuatu yang make you negative. Ask something that make you positive. Ya. Saya contoh ya, Rai bersaudara, oke? Bagus, kata Norita ya. Orang kaya pikiran mencari solusi. Exactly. Find the solutions. Cari solusinya. How? Ask the right questions. That's it. Rai bersaudara, nggak bisa terbang. Kenapa nggak bisa terbang? Oke, nggak ada sayap. Bagus. Kalau begini, saya bikin sayap. Sama kan? Is it exactly the same? Kali ini saya bikin sayap. Oke. So, pertanyaan berikutnya, bagaimana bikin sayap? Nah, ini penting. Inilah yang membuat Rai bersaudara menghabiskan waktunya 25 tahun untuk mencari tahu jawabannya. 25 years kira-kira. Bahkan penerbangan itu ditandai dengan penerbangan Kitty Hawk di North Carolina. Dan disitulah akhirnya pesawat terbang bisa dipakai untuk secara komersial. Kalau dulu mereka masih tes dulu lah, lompat dari atap satu ke atap yang lain. Cuma terbang berapa detik loh. Exactly the same. Nah, bagus juga nih Andi Jonathan ya. Bagaimana beli cash bertahap pasti bisa beli rumah. Bagus. That's a good point. Ask the right questions. Boleh kasih pertanyaan bagus lagi. Bagaimana dan cari solusinya. Bukannya rumah ini mahal saya nggak bisa. So the only word, the thing. Bahwa perbedaannya apa? Yang tadi itu bahwa cara bertanya kita, my friend. Berapa kali Anda mau bertanya sesuatu yang positif dalam diri Anda? Not much, I know it, not much. Tapi this time, if you know it, change. Ganti kali ini. Ada pertanyaan apa-apa yang susah, change di kepala Anda dulu. Ganti dulu. How can I afford it? Oke, ulang lagi. How can I afford it? Bagaimana saya bisa membelinya? Nah, itu penting ya. Bagus juga nih. Oh, misalnya di asuransi, bagaimana bisa promosi tahun ini meskipun kondisinya lagi sulit misalnya. You know what? Ask the right questions. Ask the right question.
Bagaimana saya bisa terus mengembangkan usaha saya? Karena sekarang lagi program cooling down. Ask the right questions. Bagaimana saya sekarang berpikir supaya bisnis saya senantiasa berkembang. Ask, mau saya kasih service apa lagi? What can I do? Bukannya, kalau di sini susah lah. Lihat tuh, yang meninggal banyak, yang ini banyak. Lihat tuh di Amerika, lihat tuh di sini. Come on. That will not make you good. Ya, ask the right questions. Ask the right question, my friend. Setuju nggak ya? Oke. Stream. Bagaimana saya mengembangkan tim saya? Saya mau bangun direct team saya seperti apa? Saya mau bangun network saya. Saya mau bangun jaringan saya. Saya mau bangun network saya. How you think? Oke, sekarang saya pakai cara online ya. Mungkin mereka sekarang udah biasanya pakai ini, saya pakai online. Saya bikin materi. Oke, saya bangun hubungan dengan mereka. I build my jaringan. Saya bangun downline saya. Saya bangun network saya. Bukannya, waduh susah ya. Orang mau keluar ke begini, orang mau keluar kayak begini ya. No, my friend. Sengaja saya bawakan Ren Cheng Fei. Sengaja saya bawakan Jack Ma. Sengaja saya bawakan ini WeChat. WeChat now number 1 loh. Nggak mudah loh ya. Banyak story yang lain lagi. Cuma saya nggak bisa really show it to you ya. But my point, my friend, ask the right questions ya. Surrounded by siapa? Orang-orang yang sukses. Kalau you punya leader, you punya upline ya, you punya pemimpin yang very supportive, hook dengan mereka. This is the right time. Connectivity, connected. Saya bahas di saya punya seminar tentang apa namanya? Tentang disruption era disrupsi ini. Connectivity. Presiden Jokowi bangun apa? Jalan segala, yang dibangun apa? Connectivity. Hari ini, meskipun kita social distancing, tapi kita lewat online, kita stay connected. Connectivity. You need to choose the right to associate dengan orang-orang yang tepat, my friend. Setuju? Nah, hari ini it's a very good thing ya. Kita tahu ya, siapa yang menciptakan kenyataan? You create your own reality, right? Oke. Satu lagi ya. Nggak nyangka ya, sudah 40 menit ya. Saya hanya udah 40 menit ya. Oke, now once you ngerti tentang ini, thank you semuanya ya. Remember, pulang dari sini, bukan pulang dari sini ya, habis dari sini, what do you do? Tulis pertanyaan apa yang memotivasi diri saya. Ask good question. Pertanyaannya apa nih? Oke, yang bisa memotivasi diri saya. Satu contoh dari Kiyosaki, how can I afford it? Bagaimana saya bisa membelinya? How can I achieve it? Oke. Iya betul, work from home ya, nggak kemana-mana, betul. Oke, then how can I improve it? Oke. Bagi Anda yang bergerak di bidang penjualan, misalnya, saya lihat banyak teman-teman ya, yang dari sales banyak ya, dari insurance ada, MLM ada, property ada, yang UKM juga ada ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa terus berkembang dengan kondisi seperti ini. Bagiannya tahun ini mau promosi. Bagaimana supaya saya bisa tetap promosi walau dengan kondisi ini? When you ask that questions, otak Anda langsung bukakan dia punya kayak parasutnya langsung dibuka. Tapi kalau you bilang tidak mungkin karena kondisi lagi susah. Kita pun belum tahu sampai kapan efek pandemi ini. Otak you langsung drop. When you lihat sesuatu rumah, you bilang saya nggak bisa beli, otak you langsung tutup. Tapi ketika lihat rumah impian Anda lihat begini, Anda katakan, wow, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa membelinya? Otak Anda langsung keluar. Bank juga hadir. Wah, thank you. Thank you. Bank juga ya. Thank you. Ulang ya. Lihat rumah yang bagus. Ubah kalimat Anda. Jangan, itu kayaknya pasti rumahnya mahal. Gua nggak bisa beli. No. Change. How?
supaya saya bisa beli, bagaimana? How can I buy it? Itu penting. Sekarang dalam kondisi kita social distancing atau physical distancing, bagaimana saya bisa tetap mengembangkan bisnis saya? Oke? Now, satu lagi ya, sebelum saya akhiri ya, saya 40 menit kita bicara ya, minum dulu ya. Oke, last one, catat ya, last one. Wah, in company, oh yes, tos dulu, awesome, tos dulu, wah, say hi, sorry, tadi siapa ya, berkelihatan, say hi, ya. Oke, yes, thank you. Now, satu lagi for you, yaitu RAS. Oke. Kenapa saya mengajarkan hal ini? Why I teach this model? Oke. Karena gini, my friend. Kalau you tanya sesuatu yang positif, otak Anda itu akan mengeluarkan yang namanya RAS tadi. RAS itu singkatan dari Reticular Activating System. Ulang ya. Reticular Activating System. Oke, Unity ya, thank you. Ulang ya, Reticular Activating System. Yaitu apa? Dia semacam antena lah. Anda tulis saja RAS lah, nggak usah bahasa Indonesia nggak usah cuekin aja deh. Tulis saja lah RAS, yaitu semacam antena ya. Kalau antena ini, dia akan nyari gambar yang sama loh ya. Dia akan nyari gambar yang sama. Oke. Jadi kalau Anda taruh gambar di sini adalah gambar yang positif, maka ini akan dia nyari gambar yang sama. Ulang ya. Ini sorry agak ulang dikit ya. Oke. Bukan, Hartati bukan. Tulisannya gini, reticular atau tulisannya reticular ya. Reticular activating, aktivasi, reticular activating system, atau RAS, ya RAS. Nanti kalau Anda, betul, Gilbert, you're awesome, you're awesome my friend ya. Reticular activating, itu tulis itu, lihat aja di chat ya. Reticular activating system. Exactly, very good. Straldin, ya, Straldin. Sorry. Now, this RAS, RAS ini dia semacam antena. You got it right, Tani ya. Jadi dia akan nyari gambar yang sama. Lalu bagaimana saya bisa nyari gambar yang sama? Tentu saja gambar sini harus yang fokus. Kalau fokus kan dia narik gambar yang sama. Nah mungkin dari kita sering mendengar ilmu yang namanya Law of Attraction, betul ya? Bahwa tulis ya sekarang ya, Law of Attraction itu apa? Yang sama akan narik yang sama. Udah, itu aja kuncinya. Ulang ya. Yang sama akan narik yang sama. Oke? Bahasa Inggrisnya, likes will attract likes. Ulang. Likes will attract like. Bagus, Anita Utagaul ya. Dia akan mencari gambar yang sama. Ulang ya, tuh LA ya. Gambar yang sama. Jadi kata lainnya, kalau di kepala Anda fokusnya negatif, dapatnya apa? Negatif. Contohnya apa? Contohnya. Wow, udah mau jam 6 ya. Oke. Contohnya apa? Betul. Rona Bierne. Contohnya apa? Gini contohnya. Saya yakin perempuan itu, kaum wanita ini kalau beli baju itu sesuatu yang menyenangkan lah gitu ya. Ada beli sepatu, beli baju ya. Jadi kemudian dia datang ke shopping, cari baju duluan, kemudian sepatu mungkin atau tas ya. Oke. Now, once dia beli, dia datang ke supermarket, supermarket lagi. Udah banyak kan di rumah supermarket kayak begini nih ya. Jadi once dia datang ke mall, dia lihat, dia cari, wow, ini baju, ya, ini baju, cakep sekali. Ini sepertinya kalau saya pakai,
I paling cantik hari ini, ya. Ini kayak belum ada yang pakai nih. Oke, dan dia beli baju itu. Once dia beli, apa yang terjadi? Setelah dia beli, apa yang terjadi? Dia bawa pulang, wah dia pakai bajunya. Wah, setelah pakai bajunya, warna ini, warna apalah misalnya ya. Dia keluar ke depan, wah dia lihat, gila. Ya. Wah, gila. Tiba-tiba dapatnya apa tuh semua? Waduh, baju ini kayaknya udah banyak pakai nih. Pertanyaannya. Nah, kepada Anda ya, dia lihat nih. Waduh, ini kok udah pakai ini? Kayaknya gua tadi nggak beli, kali kok udah banyak pakai nih. Pertanyaan berikutnya nih. Baju ini dia yang pertama kali pakai atau memang udah ada yang pakai? Ya, jawab boleh nggak? Jawabnya apa? Dia pertama kali pakai atau orang lain sudah pernah pakai duluan? Ayo dong, jawab dulu dong. Minum dulu. Jadi dia datang, dia lihat, wow, udah banyak pakai nih, ya. Jawabannya, you know what? Betul, udah yang pakai, betul. Bukan yang pertama. Why? Pasti pakai karena ada orang, betul. Iyalah benar, sudah pakai. Tapi kenapa waktu beli dia anggap dia yang paling cantik duluan? Karena ketika dia beli baju itu, dia pakai. Kalau orang pakai baju kan pasti lihat kaca, betul nggak? Ya. Setelah dia lihat kaca, wah, dia lihat bentuk badannya, boom, bagus kayak begini, emosinya naik. Wow, hari ini saya jadi ratu sejagat semalam nih, ya. And dia feel happy emotion. Gambar tadi jadi jelas di kepala dia. Ketika jelas di kepala dia, dia akan narik gambar yang sama. Ulang ya. Ketika dia pakai, boom, bagus, and dia akan narik gambar yang sama. You know my friend, that is likes will attracts like. Ya, likes will attract likes. Apalagi dia emotions, dia happy, energy, boom, narik dia. My friend, ya. You know what? Yang sama akan narik yang sama. So, kalau taruh pikirannya yang positif, dia akan narik yang sama. But if you taruh yang negatif, dia pun akan narik yang negatif. That's what I'm telling you. Paham? Jadi antena ini akan menarik gambar yang sama. If kalau saja yang you bukan, jangan beli baju obrol lah ya. If kalau hari ini yang Anda pikirkan kecemasan, yang you narik apa? Kecemasan. Kalau you pikirkan sesuatu yang bersifat, aduh nanti gimana, ketakutan, apa you akan tarik? Ketakutan. Exactly. So my friend, ya, for you, saya tahu hari ini buat teman-teman yang saya lihat banyak ya, teman-teman dari asuransi ya, yang ikutan ya, banyak. I'm telling you, this is the time where you are going to be what? You akan siapkan diri Anda dalam waktu cooling down ini buat sesuatu yang positif. Write down something yang good for you, ya. Okay, write down something yang good for you, and then pikirkan. Focusing on your dream. Focus on your dream. Very good. Pikiran positif dan sukacita. Exactly, emotion. And saya hari ini nggak bahas tentang emosi ya, karena nanti minggu depan hari Senin ya, saya targetkan untuk ketemu Anda lagi. Saya akan bahas lagi. Tapi kali ini hanya sekitar Anda memahami bahwa bagaimana stay optimis, yaitu tentang adanya ras yang tadi ya. So my friend, I lewat sesi hampir 1 jam ya, I wanna reconfirm bagaimana, saya ulang ya, bagaimana keep optimistic. Nah waktu ini sangat dibutuhkan. Saya ulang buat kita closing hari ini. Nah minggu depan saya akan buka sesi untuk tanya jawab ya. Jadi saya bahas satu topik, kemudian nanti Anda kayak tadi ada yang ingin video
ini saya akan accept, and nanti kita akan tanya jawab di sana ya. Jadi saya akan bahas sebuah topik tentang energi dulu. Nanti siapa yang mau kita ikutan. Setuju ya? So, my friend, just wanna give you ideas for buat ini. Number one, stay optimis dengan cara bagaimana associate dengan orang yang positif. Ini sangat penting saat ini. Apakah itu leader Anda, upline Anda, orang tua Anda, leader Anda, go find them. Ya, penting. Saling build connectivity. Meskipun kita memang berpisah secara ini, tapi kita harus social distancingnya, kita connectivity, ya. And then yang kedua, feed your mind dengan sesuatu yang positif, jangan yang negatif. Oke? Ketiga, control your focus. Right? Okay? And then control your focus and ask the right questions. Tanya the right questions in yourself. Bagaimana saya bisa promosi tahun ini? Ini buat Anda yang satu tim, tanya bagaimana dalam kali ini saya masih bisa berkembang. Oke. Bagaimana saya sekarang bisa lebih serve nasabah saya? Bagaimana saya sekarang bisa serve distributor saya? Bagaimana saya bisa serve nasabah saya? Bagaimana saya serve saya punya network saya? That's you have to ask. Buat 10 pertanyaan. Ask your brain. Jangan bilang saya nggak bisa membelinya. No, you can buy it. Kata Kiyosaki, how can you afford it? Bagaimana you bisa membelinya? That's very important. Ya. And satu lagi, use your rush. Okay? Biar rushnya antenanya positif. And my friend, Senin lagi saya targetin bisa ketemu Anda jam 5. Nanti setengah jam saya bahas topik. Karena ini prosesnya coaching, saya akan buka sesi tanya jawab Anda. Is it good for you? Is it good? Good ya. Okay, so my friend, satu lagi penutup aja ya. Saya akan bahas minggu depan lebih tajam, yaitu tentang energy flows, where attention goes. Ulang ya, energy flows, where attention goes. Energi mengalir, kemana perhatian tertuju. So, if you can shape up your mind, boom, controlling your focus, you know tentang law of attractions, you akan narik gambar yang sama. Ulang ya. Controlling your stay positive, controlling your mind, okay? Control the ask questions ya, and then you akan narik energi yang sama. So I hope next time kita ketemu lagi hari Senin ya. Saya targetnya bisa jam 5 lagi temu Anda. Oke. Saya akan bahas sedikit banyak tentang energi buat Anda. Jadi di kondisi ini bagaimana salurkan energi buat tim Anda sekarang. How? Ya. How you salurkan energi buat tim Anda? Ajak mereka. Yuk sama-sama kita lewati hari ini. Lewati minggu-minggu ini. It's okay. Whatever it takes, it's okay. Pasti sesuatu akan berubah kok. Ya. Surely believe that. Okay? So my friend, thank you. Sudah ikutin ya. Hari ini banyak banget yang ikut ya. Ada 400 orang. Ya jam 5. Ya. Jam 5. Okay? Senin. Teman-teman saya nggak bisa menyapa semuanya ya. Saya lihat ada 400 lebih. Nggak bisa menyapa semuanya. Tapi saya thank you buat Anda. Sudah spend 1 hour time ya. 1 jam ya. 1 jam di sini dengan saya dan juga teman-teman lainnya. Marilah kita kasih salam semangat ya, salam awesome buat semuanya ya. Tos ya, kasih tos buat semuanya. Kita doakan semuanya sehat, okay? Stay safe my friend and stay healthy my friend. And remember one thing, ya. One thing remember, okay? One thing remember. Drink water. Minum air yang banyak, okay? Makan makanan bergizi, ya. Good rest. Yeah, and we pray a lot, okay? And remember, drink a lot. So, we'll meet again. Yeah, thank you semuanya. Saya akan posting di story saya akan save. Buat Anda tadi yang ikut belakangan terlambat, you still can watch that. You masih bisa dengar lagi. Supaya nanti minggu depan kita masuk nyambung materinya ya. Jadi buat teman-teman
saya minta tolong untuk memforward ini. Kalau Anda rasa ini bermanfaat buat tim Anda, mereka perlu dengar. Ask them to subscribe, to follow akun ini. Mereka bisa nonton di live show-nya. Ya, oke. Thank you semuanya. All the best to you. Life will never be the same again. Thank you.